Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian saat ini? Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan sangat berterima kasih kepada Ibu Enda Sulistiawati, Sarjana Teknik, Master Teknik, selaku dosen pembimbing mata kuliah Teknologi Minyak dan Pangan tahun 2022 setelah UTS ini. Karena beliau sudah dengan ikhlas membimbing hingga saya mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dan menambah wawasan saya, meskipun selama perkuliahan tersebut dilaksanakan secara virtual. Baik, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lutfia dengan NIM 19.281. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas perencanaan bisnis yang berfokus pada industri minyak kelapa sawit. Oke, next slide. Merujuk data dari Oil World, penggunaan komoditas berbasis minyak kelapa sawit di pasar global terus meningkat mengalahkan industri berbasis minyak nabati lain. Karena mengapa demikian? Karena minyak sawit mempunyai karakteristik yang unggul dari tanaman lainnya. Tak hanya untuk minyak goreng, manfaat minyak kelapa sawit sangat banyak, mulai dari bahan industri pangan seperti margarin, es krim, creamer, dan pengemulsi dalam kopi, bahan industri kimia, contohnya bahan membuat deterjen, sampo, sabun, pasta gigi, kosmetik seperti lipstik, bedak, dan skincare, dan juga campuran bahan bakar nabati atau biofuel. Nah, biofuel ini adalah energi alternatif ramah lingkungan dan sumber energinya dapat diperbarui dan dapat terus dikembangkan atau dapat diperbarui. Selain itu, kandungan dalam minyak kelapa sawit juga bermanfaat untuk bidang kesehatan, khususnya di industri farmasi. Salah satunya adalah tocotrienol yang merupakan suatu antioksidan yang mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, oleh karena itu, jika Indonesia ditargetkan untuk menjadi negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, tentunya banyak orang-orang yang akan mengelolanya, mulai dari pembibitan, penanaman, sampai ke teknik pengelolaan hasil panen. Nah, proses-proses tersebut harus dilakukan secara profesional. Oke, next slide. Cerahnya prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit jadi primadona seiring manfaat positif pertumbuhan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Kalimantan Timur sendiri hingga tahun 2020 luas areal kelapa sawit mencapai 1.374.543 hektar yang terdiri dari 373.479 hektar sebagai tanaman plasma atau rakyat, 14.402 hektar milik BUMN sebagai inti, dan 986.662 hektar milik perkebunan besar swasta. Areal pertanaman kelapa sawit yang cukup luas saat ini terpusat di Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Pasir. Sedangkan beberapa kabupaten dan kota lainnya masih dalam lautan terbatas. Potensi kelapa sawit, crude palm oil, dan kernel palm oil ada di Kalimantan Timur. Maka berpeluang untuk pengembangan industri hilir, terutama olein, stearin, dan lain-lain. Dengan potensi pertanian dan perkebunan yang ada di Kalimantan Timur, maka pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Kalimantan Timur sebagai zona klaster industri berbasis pertanian dan oleochemical yang berbasis di Maloy Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan nama Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional atau KIPI Maloy. Oke. Jadi kita akan masuk lebih rinci ke dalam materi SWOT-nya. Nah, perkembangan ekspor di Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya perlu diamati dengan menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan asumsi bahwa suatu strategi yang efektif memaksimalkan kekuatan, strength, dan peluang opportunity, meminimalkan kelemahan atau weakness, dan ancaman threats. Matrik SWOT untuk pabrik kelapa sawit yang akan berdiri di Kutai Timur, Kalimantan Timur ini dapat dilihat pada slide berikut. Matrik SWOT
Yang pertama, matrix strength. Yang pertama yaitu kualitas produk CPO yang dipasarkan, kedua kualitas dan loyalitas karyawan, visi dan misi perusahaan, keempat jaringan pemasaran, kelima miliki kebun inti dan kebun plasma, yang keenam lokasi perusahaan yang strategis, tujuh kondisi tanah klimatologis mendukung untuk mengembangkan tanaman perkebunan kelapa sawit, yang ke-8 tipe iklim di Kalimantan Timur sangat cocok untuk mengembangkan pertanian dan perkebunan kelapa sawit, dan yang terakhir tentunya berada di kawasan industri pelabuhan internasional Kipi Maloy. Untuk weakness-nya sendiri atau kelemahannya, yang pertama, promosi yang dijalankan perusahaan belum optimal. Yang kedua, pengembangan inovasi produk, peralatan, dan mesin produksi yang sudah tua, dan keempat, prasarana penduduk yang masih kurang, benih atau bibit unggul masih kurang diakses oleh perkebunan, kualitas sumber daya manusia atau SDM-nya, tinggi biaya pajak untuk mencapai kebijakan ekspor. Untuk opportunity-nya, yang pertama, potensi industri CPO yang masih besar, yang kedua, peningkatan jumlah penduduk, yang ketiga, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang keempat, pengembangan produk hilir dan samping, dan peningkatan nilai tambah produk kelapa sawit. Yang kelima, peningkatan peran di pasar global. Yang keenam, adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan. Dan yang terakhir, tentunya ancaman threats-nya. Yang pertama, adanya produk substitusi. Yang kedua, semakin tingginya harga sarana produksi perkebunan. Yang ketiga, harga komoditas perkebunan di pasaran yang masih fluktuatif. Yang keempat, pesaing produsen CPO dan minyak goreng, baik industri maupun negara. Yang kelima, hama dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas produk. Yang keenam, black campaigns mengenai CPO Indonesia. Yang ketujuh, bencana alam yang dapat mengganggu proses produksi. Dan yang terakhir, tentunya adanya isu global warming. Oke, next slide. Nah, matrik SWOT dapat menggambarkan dengan jelas bagaimana strategi pemasaran perusahaan yang sesuai berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam rangka merespon peluang dan ancaman yang ada. Nah, analisis matriks ini akan menghasilkan 4 jenis strategi utama, yaitu strategi strength dan opportunity, strategi weakness dan opportunity, strategi strength dan threats, dan strategi weakness dan threats-nya. Nah, untuk strategi kekuatan dan opportunity-nya dan peluangnya, yang pertama meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi CPO untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Yang kedua, pengembangan pasar CPO berbasis ICT atau Information Communication Technology. Yang ketiga, optimasi lahan perkebunan. Keempat, memperluas area ekspedisi muatan kapal laut. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan pabrik produk turunan minyak kelapa sawit antar lokasi yang berbeda. Selanjutnya adalah strategi kelemahan dan peluangnya. Yang pertama, membangun pusat-pusat distribusi dan informasi produk CPO, melakukan perawatan dan pembaruan alat atau mesin produksi. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi, dan keempat, mengadakan pelatihan sumber daya manusianya. Untuk strategi strength dan kelemahannya, tipsnya yang pertama mengembangkan strategi bersaing, kedua meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan. Untuk strategi kelemahan dan ancaman, yang pertama mengembangkan strategi promosi terutama untuk ekspor ke luar negeri, melakukan pengembangan dan inovasi produk turunan dari CPO. Yang ketiga, bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam urusan pembasmi hama dan penyakit. Nah, berikut adalah activity plan perusahaan minyak kelapa sawit. Yang pertama adalah masalah mengapa rendahnya kinerja karyawan. Langkah yang dapat dilakukan adalah analisis lapangan, dan bagaimana cara memperbaikinya adalah memberi bonus jika produksi memenuhi kuota secara konsisten. Yang kedua, kurangnya areal perkebunan perusahaan. Langkah yang dapat ditempuh adalah mencari kebun atau tanah kosong di daerah sekitar pabrik. Dan cara memperbaikinya adalah setelah kita dapatkan tanah tersebut, maka perlu melakukan perawatan tanah, bibit, dan tanaman agar dapat menghasilkan TBS yang berkualitas konsisten. Yang ketiga, mesin banyak yang bermasalah, yaitu maintenance, pengecekan rutin, membuat jadwal tetap untuk maintenance mesin. Dan keempat, kurangnya koordinasi antar bagian. Langkahnya yaitu menentukan langkah terlebih dahulu, melakukan dan cara memperbaikinya adalah melakukan meeting rutin dan juga sesi brainstorming antar kepala bagian. Yang terakhir adalah kurangnya kepercayaan supplier.
Langkahnya yaitu mencari tahu penyebab masalah dan cara memperbaikinya adalah melakukan perundingan dengan semua pihak agar masalah tidak timbul di kemudian hari. Nah, guna memperoleh keuntungan optimal di tahun selanjutnya, pabrik CPO dan minyak goreng yang berlokasi di Kutai Timur ini dapat merencanakan suatu bisnis plan yang dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yakni yang pertama, menjalin kerjasama dengan beberapa petani dan supplier mesin agar bisa mendapatkan harga yang lebih murah dalam jangka panjang. Yang kedua, melakukan analisis pasar guna mencari segmentasi baru untuk memasarkan produk. Yang ketiga, mengganti peralatan yang sudah tua dengan yang baru dalam jangka panjang produksi akan meningkat serta mengurangi biaya maintenance-nya. Yang keempat, bekerja sama dengan pemerintah agar bisa memudahkan proses ekspor CPO-nya ke luar negeri. Yang terakhir, membedakan sumber daya manusia yang ada secara rasional dan tetap memperhatikan kesejahteraannya. Sekarang kita akan masuk ke dalam tahapan pengelolaan kelapa sawit, yaitu yang pertama pengelolaan kelapa sawit hingga menjadi crude palm oil atau CPO. Untuk proses pertama yaitu pengumpulan tandan buah segar. Nah, pengumpulan tandan buah segar atau TBS kelapa sawit dilakukan menggunakan truk dari kebun menuju ke pabrik. TBS ini lantas ditimbang terlebih dahulu untuk mengecek kapasitasnya, kualitas minyak kelapa sawit SWO dipengaruhi oleh kondisi dan mutu TBS. Dengan mengolahnya di dalam pabrik, potensi turunnya kualitas bisa ditekan, sehingga kualitas CPO yang dihasilkan pun lebih terjaga. Tidak sepenuhnya dipengaruhi bahan baku. Yang kedua adalah perebusan TBS kelapa sawit atau masuk ke dalam sterilizer station. Setelah melewati tahap penimbangan, TBS kelapa sawit kemudian dimasukkan ke lori perebusan dari pejat baja berlubang. Berikutnya proses berlanjut dengan memindahkan TBS ke sterilizer. Sterilizer berupa bejana yang memanfaatkan tekanan uap air 2,2 sampai 3,03 kg cm kubik untuk merebus TPS selama 90 menit. Nah, tujuannya yaitu untuk mematikan enzim yang bisa merusak kualitas minyak, mempermudah perompolan buah dari tandan, dan mempermudah pelepasan inti dari cangkang. Proses ini menghasilkan kondensat yang mengandung minyak dengan kadar 0,5%, kondensat lantas dimasukkan ke fat pit, sedangkan tandan buah rebus dipindahkan ke tracer memakai hoisting crane. Selanjutnya tentunya yaitu penebahan atau perontokan buah atau tracing station. Penebahan adalah pemisahan perondolan buah dari tandan kosong kelapa sawit. Buah yang telah direbus di sterilizer diangkat dengan hoisting crane dan dituang ke dalam tracer melalui hooper yang berfungsi untuk menampung buah rebus. Memipilan dilakukan dengan membanting buah dalam drum putar dengan kecepatan putar 23 sampai 25 rpm. Buah yang terpipil akan jatuh melalui kisi-kisi dan ditambung oleh fluid elevator dan dibawa dengan distributing conveyor untuk didistribusikan ke tiap unit-unit digester. Selanjutnya yaitu pelumatan atau digester. Jester terdiri dari tabung silinder yang berdiri tegak yang dalamnya dipasang pisau-pisau pengaduk sebanyak 6 tingkat yang diikatkan pada pros dan digerakkan oleh motor listrik. Proses pengadukan atau pelumatan ini berlangsung selama 30 menit dengan panas suhu 90 sampai 95 derajat Celcius. Nah, dalam digester ini buah diaduk dan dilumat untuk memudahkan daging buah terpisah dari biji. Fungsi utama dari digester adalah satu, melumatkan perondolan buah kelapa sawit yang telah terlepas dari tandannya, sehingga minyaknya dapat diekstraksi dalam screw-pisser secara maksimal. Yang kedua, meniriskan minyak bebas sehingga mengurangi volume massa yang akan dikempa. Yang ketiga, menaikkan suhu massa guna memudahkan proses pengempaan. Dan setelah masak, buah dari proses pengadukan selesai, kemudian dimasukkan ke dalam alat pengepresan atau screw press. Selanjutnya adalah pengepresan atau pengempaan. Pengepresan berfungsi untuk memisahkan minyak kasar atau crude oil dari daging buahnya. Massa yang keluar digester diperas dalam screw presser pada tekanan 50-60 bar dengan menggunakan air pembilas suhu 90-90 derajat Celcius. Dari pengepresan tersebut akan diperoleh minyak kasar dan ampas serta biji. Nah, biji yang bercampur dengan serat untuk dipisah antara biji dan serat. Masuk ke alat cake breaker conveyor untuk dipisah antara biji dan seratnya. Sedangkan minyak kasar dialihkan ke stasiun klarifikasi atau pemurnian.
Di unit pemurnian, minyak kasar hasil stasiun pengempaan dikirim ke stasiun ini untuk diproses lebih lanjut, sehingga diperoleh minyak produksi. Proses pemisahan minyak, air, dan kotoran dilakukan dengan sistem pengendapan, sentrifugasi, dan penguapan. Crude oil yang telah diencerkan dialirkan ke vibrating screen dengan tujuan untuk memisahkan beberapa bahan asing seperti pasir, serabut, dan bahan-bahan lain yang masih mengandung minyak dan dapat dikembalikan ke unit digesternya. Nah, minyak kelapa sawit banyak mengandung impurities. Impurities ini harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum digunakan menjadi produk-produk yang bernilai ekonomi lebih tinggi atau sebelum digunakan sebagai bahan baku industri hilir seperti industri praksinasi, hidrolisis, dan lain sebagainya. Upaya untuk menghilangkan impurities yang terkandung dalam minyak kelapa sawit ini dilakukan dengan proses refinery dalam industri. Tahap-tahap yang dilakukan dalam proses refinery minyak kelapa sawit ini yang pertama degamming atau proses penghilangan lendir atau gum yang ada dalam minyak kelapa sawit. Nah, proses degamming ini dapat dilakukan dengan air atau water degamming untuk menghilangkan fosfolipida yang hydratable. Selanjutnya diproses dengan menggunakan asid degamming, di mana dengan cara ini sebagian senyawa fosfolipida yang non-hydratable dapat juga dihilangkan. Selama proses degamming juga dapat dihilangkan sebagian besar garam Ca dan magnesium, asam fosfatida maupun garamnya. Yang kedua adalah netralisasi. Proses netralisasi adalah untuk menghilangkan senyawa-senyawa asam yang terbentuk pada proses asid degamming. Untuk proses netralisasi ini digunakan alkali sebagai penetral. Setelah penetralan berlangsung, di mana pH dari minyak naik, selanjutnya dikirim ke tahap pemucatan atau si bleaching. Nah, bleaching adalah proses pemucatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan impurities berupa senyawa-senyawa tidak tersabunkan dan senyawa-senyawa penyebab warna yang ada pada minyak kelapa sawit. Proses bleaching ini merupakan di industri itu umumnya menggunakan bleaching earth yang merupakan campuran dari tanah bentonit atau fuller earth, lempung aktif atau activated clay, dan arang aktif atau activated carbon. Minyak kelapa sawit telah melewati tahap bleaching akan melewati suatu alat yang namanya deodorizer yang gunanya untuk memisahkan asam lemak bebas yang terkandung di dalamnya. Minyak kelapa sawit dipertemukan dengan steam pada suatu tabung dengan aliran counter current. Steam masuk dari aliran bawah, sedangkan minyak dari atas tabung. Pertemuan minyak dan steam mengakibatkan terjadinya perpindahan massa asam lemak bebas dari minyak ke steam. Nah, tahap akhir dari proses refinery adalah proses deodorizing ini. Minyak kelapa sawit secara umumnya sudah dapat digunakan dalam proses lanjut yang disebut dengan proses hilir seperti fraksinasi, hidrogenasi, dan lain sebagainya. Untuk proses lanjutan yang lebih khusus diperlukan pretreatment tambahan sesuai dengan standar proses yang digunakan masing-masing industri. Kemudian pada beberapa pabrik pengolahan, proses refinery ini sering dijadikan satu jalur proses dengan tahap pengolahan. Salah satunya adalah industri fraksinasi minyak kelapa sawit. Nah, proses fraksinasi minyak kelapa sawit CPO yang diperoleh dari pengolahan CPO berupa minyak mentah berwarna jingga kemerahan karena mengandung beta karoten. Minyak mentah di praksi minyak kelapa sawit ini terdiri atas dua praksi, yaitu olein dan stearin, dapat dilihat pada pohon industri CPO. Nah, untuk menjadi minyak goreng, minyak sawit mentah ini mengalami dua tahap, yaitu pemurnian, refinery, dan fraksinasi pemisahan. Nah, proses pemurnian dilakukan untuk menghilangkan kotoran air, asam lemak bebas, dan warna, serta bau yang tidak diinginkan, seperti penjelasan sebelumnya. Minyak sawit murni atau RBDO, Refined Bleach, dan Deodorized Palm Oil atau RBDPO ini kemudian diolah lebih lanjut dengan proses fraksinasi ini untuk memisahkan fraksi cair dan fraksi padat. Fraksi olein inilah yang digunakan sebagai minyak goreng. Selain itu, dapat dilihat pada pohon industri CPO, olein juga dapat digunakan sebagai minyak salad, shortening, methyl ester yang dapat berfungsi sebagai biodiesel dan surfaktan. Untuk stearinnya sendiri, dapat dimanfaatkan sebagai margarin, shortening, vegetable ghee, pati, sabun, kosmetik, dan cocoa butter substitute. Nah, dapat dilihat juga
turunan dari kelapa sawit sangat banyak, jadi sangat berpotensi untuk dikembangkan. Kemudian adalah pemanfaatan limbah kelapa sawit dapat diolah menjadi produk-produk lain yang memiliki nilai lebih seperti di bawah. Yang pertama yaitu pemanfaatan tandan kosong dan batang kelapa sawit sebagai bahan baku pulp. Nah, kelapa sawit merupakan pohon yang mengandung serat berlignoselulosa. Oleh karena itu, salah satu cara pemanfaatan limbah berupa batang dan tandan kosong sawit ini adalah sebagai bahan baku serat untuk menghasilkan kertas atau sebagai bahan baku papan serat. Yang kedua, pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit sebagai pupuk kompos. Nah, tandan kosong kelapa sawit sebagai pupuk kompos ini sangat baik digunakan untuk tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit sebagai briket arang. Pada negara maju, seperti Jepang, Korea, Amerika, briket arang dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk industri pengecoran logam. Tandan kosong kelapa sawit dengan kandungan air yang tinggi tidak dapat langsung digunakan sebagai bahan bakar, karena efisiensi termalnya sudah rendah dan menimbulkan polusi berupa asap. Oleh karena itu, tandan kosong kelapa sawit harus diolah lebih dulu menjadi briket arang. Briket arang, tandan kosong kelapa sawit ini dibuat dengan membakarnya dalam tungku pengarangan dengan kondisi pembakaran dan udara terkontrol. Yang kemudian keempat, biokonversi limbah padat kelapa sawit menjadi asam glutamat. Studi biokonversi limbah kelapa sawit menjadi asam glutamat telah dilakukan oleh para peneliti di Universitas Sains Malaysia. Selain menghasilkan asam glutamat, studi tadi juga menghasilkan protein sel tunggal, lignin, dan silitol. Yang kelima adalah pemanfaatan cangkang dan serat kelapa sawit sebagai karbon aktif. Para peneliti berhasil menemukan karbon aktif yang berguna untuk meredam atau mengurangi polusi udara dan air. Karbon aktif tersebut ternyata diperoleh dengan memanfaatkan limbah kelapa sawit yang berupa cangkang dan serat kelapa sawit. Yang keenam, pemanfaatan ampas minyak kelapa sawit sebagai pakan alternatif. Penggunaan ampas minyak kelapa sawit pada pakan dapat langsung dicampur pada pakan siap atau dicampur dengan bahan-bahan tambahan lain. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan baku pakan ikan dengan terlebih dahulu diprosesnya menjadi tepung. Oke, selanjutnya ternyata sudah slide terakhir. Yang ingin saya sampaikan pada penutup ini dengan mengacu pada data produksi dan ekspor CPO crude palm oil Indonesia tiap tahunnya, perkembangan industri minyak sawit Indonesia memang luar biasa. Bisa dikatakan jika masa depan sektor kelapa sawit ini masih terlihat sangat cerah bahkan untuk 10 tahun ke depan ataupun lebih. Walaupun nantinya akan banyak tekanan khusus dari dunia internasional seperti yang terjadi sekarang dan sektor perkebunan yang terus mengkritisi mengenai pengelolaan di bidang tersebut. Dengan potensi ketersediaan bahan baku berupa CPO dan PKO atau crude palm kernel oil, maka Indonesia berpeluang menjadi pemain pasar utama bagi industri turunan kelapa sawit atau oleofood dan oleokimia. Pertumbuhan industri oleofood dan oleokimia ini akan mampu meningkatkan dinamika perekonomian nasional yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya menumbuhkan industri hilir kelapa sawit diinisiasi oleh kegiatan promo investasi sehingga akan menarik aliran modal langsung atau foreign direct investment bagi pengembangan industri. Oleh karena itu, perlu kerjasama yang solid antara pemerintah sebagai garda pelindung lingkungan Indonesia dan juga masyarakat, ataupun konsultan perkebunan sawit diharapkan bisa terus mengawal perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Hal ini agar menghasilkan sebuah kolaborasi yang peduli terhadap pembangunan berbasis lingkungan. Nah, mungkin kiranya itu saja yang dapat saya presentasikan. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.